Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Pastor Samuel Anton Situmarang Ordo Karmel. Hari ini Minggu Biasa yang ke-24, bacaan diambil dari Injil Matius bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Injil Matius yang akan kita dengarkan hari ini menunjukkan keharusan adanya penyesalan, lebih tepat pertobatan, dan kesediaan untuk berkali-kali saling memaafkan atau mengampuni. Bila kita ingin disebut orang Kristiani sejati, ada dua masalah yang diajukan kepada kita. Satu, pertanyaan Petrus kepada Yesus. Berapa kali kita memaafkan sesama kita yang berbuat tidak baik atau berdosa terhadap kita? Yang kedua, jawaban Yesus, pengampunan tidak mengenal batas, dan diterangkannya dengan perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak kenal ampun maupun belas kasihan. Sangat menarik bahwa Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus berapa kali orang harus memaafkan sesamanya, melainkan bagaimana seharusnya sikap orang yang berdosa maupun orang yang memaafkan atau mengampuni. Dalam perumpamaan itu, hamba pertama merasa takut dan tak berharga dan rendah ketika ia menghadap dan mohon kesabaran si raja. Tetapi sesudah ia diampuni oleh raja, ia dapat menemukan kembali kekuatannya. Tetapi lalu menuntut pembayaran kembali hutang hamba lain sebagai rekannya. Apabila rekannya ini tidak dapat mengembalikan hutangnya, yang jauh lebih kecil daripada hutangnya sendiri, akan dimasukkannya ke dalam penjara. Bukankah demikian pula sebenarnya sikap kita terhadap sesama kita? Bagaimana sifat pengampunan kita terhadap mereka yang kita anggap telah berbuat jahat terhadap diri kita? Pada akhir perumpamaan itu, kesimpulan yang diberikan Injil adalah kata-kata Yesus ini. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yesus mengingatkan kita bahwa Allah Bapanya akan menunjukkan sikap yang sama terhadap siapapun, seperti sikap si raja terhadap hambanya yang tidak tahu belas kasihan. Maka timbullah pertanyaan, apakah sebenarnya yang disebut pengampunan? Pengampunan mengandaikan sesuatu yang harus diampuni atau dimaafkan. Bisa kecil, bisa besar. Pendek kata, ada orang yang berbuat tidak baik terhadap diri kita. Menurut kata aslinya, pengampunan berarti menyingkirkan atau membuang jauh-jauh. Mengampuni berarti tidak terpengaruh lagi oleh sesuatu yang tidak baik yang pernah dialami. Kemarahan, rasa dendam atau benci dilupakan. Maka Yesus menuntut dari murid-muridnya pengampunan tanpa batas. Kita akui bahwa mengampuni atau berbelas kasihan tanpa batas kepada sesama ternyata bukanlah hal yang mudah. Pengampunan tidak berarti bahwa kita segera langsung sudah berdamai, sudah terlaksana rekonsiliasi. Namun bila ada niat baik, mulailah adanya suatu proses penyembuhan yang menolong kita untuk menyingkirkan rasa dendam atau benci. Bila kita tidak mengikuti nasihat Yesus tentang pengampunan, maka sungguh besar implikasi atau akibatnya untuk hidup kita, baik sekarang maupun hidup yang akan datang. Tahukah dan sadarkah kita bahwa nasib keselamatan abadi kita kelak dinodai, dihambat dan sangat dirugikan oleh ketidakmampuan kita untuk saling memaafkan dan mengampuni selama masih hidup di bumi kita ini. Karena itu sungguh bagus apa yang dikatakan oleh kitab Sirak dalam bacaan pertama. Antara lain dikatakan, dendam kusumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, maka niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga. Kitab Sirak bab 27 ayat 30 sampai bab 28 ayat 1 dan 2. Yesus telah mendirikan gerejanya untuk meneruskan karya keselamatannya. Yesus datang menyatukan semua umat manusia. Ia telah merobohkan tembok-tembok segala bentuk perpisahan antar sesama. Maka marilah kita semua sebagai anggotanya
baik di antara kita sendiri maupun dengan siapapun lainnya, baik dalam hubungan maupun pergaulan dalam keluarga dan lingkungan sesama. Ikut memupuk dan menghayati semangat dan jiwa pengampunan satu sama lain. Rasa dendam dan benci melumpuhkan semangat hidup kita, tetapi pengampunan dan rekonsiliasi satu sama lain adalah sumber damai dan kebahagiaan sejati kerajaan Allah di bumi kita ini. Suatu kali ada seorang pembina seminari menengah bernama Pastor Edward Ferreira. Dalam satu kunjungan di sebuah stasi ketika dia sedang berlibur di kampung halamannya, dia melihat di gereja stasi tersebut ada salib Yesus yang ada di belakang altar, tetapi tangannya terlepas dari pakunya, tangan kanannya. Lalu ia mulai mencari tahu kepada sakristan yang ada di situ. Dan inilah cerita yang dia dengar dari sakristan itu. Bahwa dahulu kala ada seorang bapa yang setiap hari datang mengaku dosa ke ruang pengakuan. Dan setiap kali dia mengaku dosa, dia selalu mengakukan dosa yang sama. Sampai suatu saat pastor merasa jengkel karena orang ini terus datang mengaku dosa setiap hari, tapi dosanya sama dan tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Maka pastor itu begitu marah ketika dia datang lagi untuk minta pengakuan dosa. Keluar dari ruang pengakuan ini, jangan datang lagi mengaku dosa. Saya tidak mau mendengarkan kamu lagi. Lalu dengan rasa sangat sedih, dia hendak mau keluar dari ruangan gereja. Ketika dia hendak membuka pintu gereja, pintu utama, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Dia merasa heran ada orang yang memanggil namanya, dan dia menoleh ke belakang. Ternyata Yesus yang ada di salib itu berkata kepadanya dan memanggil namanya, "Mulai sekarang aku mengampuni dosamu dan jangan berbuat dosa lagi." Sejak itu tangan Yesus yang ada di salib itu tidak terpaku, karena Yesus yang ada di salib itu memberikan berkatnya kepada orang itu untuk mengampuni dosanya. Dari cerita ini kita bisa menerima bahwa sifat Allah adalah selalu mengampuni, dan itu adalah sifat ilahi, dan kita manusia kadang-kadang sulit sekali mengampuni. Maka mari kita belajar untuk terus-menerus serupa seperti Tuhan kita yang mau mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian.